Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hidayat dari kelas 2 SIP. Saya akan menjelaskan materi matkul pemrograman framework modul 3, yaitu passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau ajak request. Submit form itu merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post ini ya. Yang ditentukan pada atribut metodenya. Jadi contoh submit formnya itu, nah di sini nih di formnya itu actionnya itu ini URL-nya out login, out slash login, terus metodenya itu post. Dan ini isinya ada ini ya. Nah, di Ajax Asynchronous JavaScript and XML request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Contohnya itu seperti ini. Itu pakai $.ajax, URL-nya apa, metodenya itu post, dan datanya itu ada ini sama seperti ini. Cuman ya beda, ya beda. Username ini. Nah, terus nanti ada function suksesnya. Responnya itu datanya uh, submitted successfully atau function error. Ya. Nah, di sini ada bilang ditulis buatlah sebuah function sign up pada ham controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Berarti kita buka Discord kita. Nah, di home controller itu banyak kita buat function. Di home controller kita buat function sign up. Ini home controller yang dari pertemuan sebelumnya ya. Terus kita buat function sign up klik ini. Nah, sebelumnya itu karena ini kan yang ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Nah, sih pakai yang di request ini kan. Ini buat nanti ya. Jadi kita pakai yang di request all. Ini nanti nih. Sabar. Terus di simple home blade-nya itu yang di views simple home blade. Nah, kita lihat pada form sign up-nya itu kita tambahkan action, terus ditambahkan add CSRF. Jadi kita cari di sini shortcutnya ada, cuma lupa. Jadi kita cari manual aja ya. Cari form, nih form. Nah, form itu action itu kita tulis URL-nya, metodenya post, terus di bawahnya itu kita kasih CSRF. Kayak gini nih. Nih. Nah, atau nama dengan name root. Ini kan saya pakai yang ini nih, yang URL-nya tulis di sini. Bisa juga pakai yang ini, yang kayak kurung kerawalnya double root home sign up, nama rootnya. Tapi kita pakai yang ini aja. Nah, pada function sign up, daftarkan parameter request-nya yang seperti ini yang tadi di ini, ini dia. Ini abaikannya dulu ya, anggap nggak ada. Nih, jadi request all. Nah, ini kalau dijalanin, tampilannya akan seperti ini. Kita coba, berarti di home. Nih, di home. Di sini tulis nama. Bisa. Terus email address itu harus ada gmail.com-nya. Terus passwordnya juga terserah lah mau berapa. Ini 123 456 aja. Terus di submit. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Kelihatan lah name-nya itu apa, emailnya apa, passwordnya apa. Ini tokennya nih. Apa ya kemarin kata bapak? Adalah pokoknya kata bapak kemarin. Sama kan dengan ini? Nah, terus di sini name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Di sini nih tadi nih di simple complete nih. Ini dia. Kok katanya juga di. Ya, yang inilah ya. Nah, jika data sudah dapat terima, maka passing data ke control sudah berhasil dilakukan. Silakan passing ke view yang baru dengan sign up.
Nah, ini yang barusan tadi nih di home di di home controller ini yang tadi ini kita rekomenkan aja. Terus isinya tuh ini. Ini aja ya kita tulis. Nah, terus di sign up bulletnya itu ini dikopas aja dari materi Bapak ya. Saya nggak punya materinya, kasihan. Terus kita buat di view saya itu sign up success bullet. Nah, terus cara jalaninnya itu, oh ya, kan ini kan di apa ya, di home controller kan. Terus di sini tuh di rootnya itu, oh ya tadi aku pembuatan rootnya belum ya, tuh lah nggak diingatin. Ini yang sign up, nih root home, yang tadi itu kan nggak pakai root ya, yang ini. Pakai deng. Nih rootnya slash home slash sign up terus home controller, kelasnya itu sign up kan. Sama lah kayak teman-teman sebelumnya. Nah, sekarang tuh kalau misalnya udah pakai yang ini, tuh udah tambahin yang ini, ke sini nih kita komenkan biar nggak ke jalan. Ntar nggak gini lagi tampilannya. Ternyata dia kayak gini. Nama, email, sama password ya. Terus nanti gini nih. Namanya Aisyah. Emailnya, passwordnya itu misalnya 1234566. Yang gini nggak sih? Nah, kok change password? Nah, itu kan tampilannya kayak gini nih, sama kayak di materi. Nah, ini udah passing data ke view-nya udah. Selanjutnya itu adalah Laravel Validation. Nah, Laravel Validation ini merupakan suatu mekanisme untuk memberi aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya itu tambahkan berikut yang berikut. Yang tadi itu yang saya hapus. Nah, nih sama aja kita ini. Dan itu validasi ini dia tuh kayak membutuhkan validasi gitu lah ya. Harus ada syarat dan ketentuan untuk membuat passwordnya. Seperti ini nih, passwordnya itu required, jadi harus diisi. Nah, terus stringnya itu harus berupa string minimal 8 karakter. Jadi kayak kurang dari 8 karakter itu berarti dia tidak bisa masuk. Terus regex A sampai Z ini harus mengandung setidaknya satu huruf kecil, ini huruf besar, dan yang ini angka. Nah, jadi saat di sini, nah tadi itu kan nama, nama, email. Nah, tadi itu kan kondisi ininya harus pertama itu wajib diisi minimal 8 karakter, harus ada huruf kecil, ada huruf besar, dan ada angka. Berarti ini saya buat aja ini A huruf besar, terus ada huruf kecil, terus ada seangka. Terus minimal tuh ada 8. Nah, berhasil. Nah, udah nih berhasil. Terus udah kan, udah yang ini tampilkan error validasi. Kalau udah berhasil yang tadi itu, nih tampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas sign up. Berarti yang di view itu berarti di sign up, di home lah. Nih, ini kan di sini kan tampilkan error validasi di halaman view dan posisikan di atas from sign up. Jadi di simple home tadi itu di ini nih, di bawah si sign up ini dia. Terus kita tambahkan kode ini, jadi di kopas saja, ini dia. Nah, terus, jadi kalau misalnya yang tadi itu diisi tidak sesuai kriteria, ntar dia ada alertnya. Nih, saya namanya Aisyah, email. Nah, terus isi passwordnya itu asal-asalan tidak sesuai kriteria yang ditampilkan tadi itu dia akan ada ini. The password file format is invalid karena nggak sesuai format yang tadi yang kayak minimal 8, terus ada huruf besar, ada huruf kecil sama ada angka. Nggak nggak sesuai format.
Terus udah deh. Nah, terus ini repopulating form itu jika error validasi tidak tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan yang diisi sebelumnya, gunakan function alt pada value inputan dan tulis name dari inputan tersebut. Nah, di sini tuh berarti di sini di dekat ini nih kita kasih function alt. Ikutin aja yang ada di modul. Jadi di samping required ini kita tambahkan value 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 eh kurung kerawal 2 kali alt, terus di sini kurung salah, name, terus udah deh selesai. Wait, ini kurungnya petik 2 ya, ini bukan petik 1. Wih, salah deh. Nah, ini kopas aja nih di email ya, karena kalau di password nggak mungkin kan kita tuliskan alt gitu. Jadi kita coba di sini, bentar, ini email. Nah, terus kita cobain lagi di sini. Jadi kan ini kosong kan, kayak pas error tuh dia kosong nih, nggak keisi, kita harus ngisi ulang gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi pakai function alt itu, kita nggak perlu isi ulang walaupun salah. Ya tinggal passwordnya aja kita isi ulang misalnya nih. Nah, ini nggak kosong, ini tetap ada. Jadi kita tinggal isi ulang aja passwordnya, berhasil. Gitu, function alt. Nah, selanjutnya setelah function out itu pembuatan simple login. Boleh sebuah controller dengan nama out controller ini. Terus di dalam controller tersebut tambahkan dua function yaitu index dan login. Ini out controllernya itu pakai resource controller, jadi indexnya itu udah langsung ada. Terserah mau pakai basic atau resource controller, yang penting buat aja fungsinya index dan function login. Nah, terus ini untuk viewsnya si login gini aja, ikutin aja yang di modul. Setelah itu eh nah, function login ini tuh bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Pada function ini terapkan logika sebagai berikut. Function login ya, berarti di function login. Oh ya, kalau index itu kan dia menampilkan view ya. Jadi langsung aja return view login formnya sesuai ini namanya, sesuai nama viewsnya. Terus untuk function login itu ini ada logika yang pertama itu perlu validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jadi di validasi seperti tadi, kalau request validate, passwordnya itu required, harus diisi, terus minimalnya itu 3 angka dan ada huruf kapitalnya. Nih. Lalu selanjutnya jika username dan password sama dengan NIM Anda, NIM saya, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Nah, karena ada kata-kata jika sini berarti kita pakai if. Nah, if si request username itu nama name dan request passwordnya itu sama, yaitu name, jadi resultnya itu sukses. Kalau else, kalau bukan username dan passwordnya bukan name yang tertera di sini, resultnya itu error. Nah, jika tidak sesuai, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login, ditampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya, alert seperti tadi. Lalu buatlah root yang mengakses kedua function di atas. Root untuk menampilkan halaman login itu menggunakan metode get, dan root yang memproses form login itu menggunakan metode post. Jadi di rootnya itu kita buat ini. Yang pertama itu ada get untuk menampilkan indeks. Jadi sini kelasnya itu indeks dan untuk post itu kita pakai kelasnya yang login. Nah, jadi itu cara aksesnya itu kita langsung aja ke ini URL-nya itu kita jadi out. Nah, username ya sama dengan NIM saya yaitu ini dan harus ada huruf kapital ya minimal 3 passwordnya.
Nih, passwordnya itu ada huruf kapital minimal 3 dan harus diisi. Kalau kalau di loginin dia akan ada alert login berhasil itu tuh di sini. Nah, ini kan ini di atas ya, berarti ini di atas form action loginnya itu ya. Nah, tampilkan pesan sukses atau error yaitu menggunakan ini. Oh ya, ini insert result ini nih. Kan tadi kan di kontrolnya itu ada pakai request request gini ya. Result ini nih ya. Nah, terkadang tuh dia nggak kebaca sama ininya sistemnya. Jadi kita pakai iset itu. Iset di sini tuh ada keterangannya. Gunakan function iset untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Jadi kalau misalnya si iset ini tuh dihapus, tuh ntar nanti error. Tuh, undefined variable result. Karena tadi dia nggak dicek gitu. Kalau misalnya si result itu ada. Jadi kalau kita pakai iset, dia jalan. Nah, tadi itu kan if resultnya itu sukses, suksesnya itu ya ini, password dan username-nya itu ini, resultnya sukses. Jadi kalau sukses menampilkan alert loginnya berhasil. Else if kalau error, jadi alertnya itu username atau password salah, yaitu errornya tuh yang ini, sama yang kayak tadi, yang alert kalau misalnya kayak passwordnya salah atau passwordnya kurang gitu segala macam. Misalnya yang berhasil lah ya tadi ya, tuh login berhasil. Nah, kalau misalnya kita mau mau coba yang error, alert yang error. Nah, kita buat sini. Nah, ya the password file format is invalid karena kita pakai yang ini nih sama kayak yang tadi. Jadi menampilkan errornya, alert errornya. Udah deh, habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.